Selamat siang Pak Brian. Selamat siang Bu Lady. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, baik Ibu. Bagaimana Ibu kabar? Puji Tuhan juga, hari ini saya baik-baik saja, masih tetap semangat. Baik. Baik Pak Brian, hari ini ada coachingnya dengan Pak Andri kalau tidak salah ya? Iya benar Ibu, kami ada janjian untuk melakukan coaching hari ini Ibu. Untuk coaching hari ini, Pak Brian sudah melakukan persiapan-persiapan apa saja? Ya baik, yang tentunya yang sudah saya siapkan pertama waktu saya dan Pak Andri ini. Lalu yang kedua kami menyiapkan tempat untuk kami berdiskusi biar lebih rileks, lebih enak begitu. Dan yang ketiga juga saya sudah menyiapkan mungkin beberapa pertanyaan, daftar pertanyaan untuk saya ajukan kepada Pak Andri. Jadi sudah ada persiapan-persiapannya, waktu, tempat, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Baik Pak Brian, dari yang persiapan-persiapan itu kompetensi apa yang ingin Pak Brian kembangkan saat coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu tentunya seperti yang sudah kita pelajari, kompetensi yang itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang ketika kami berdiskusi begitu. Jadi ya ada 3 kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Dari 3 kompetensi yang sudah Pak Brian sebutkan tadi, kompetensi yang mana yang ingin Pak Brian fokuskan ketika proses coaching dengan Pak Andri? Untuk kompetensi yang ingin saya fokus itu bagaimana saya bisa menghadirkan suatu kehadiran penuh begitu bersama dengan coach yang saya bimbing itu, dan juga bagaimana fokus dengan permasalahan yang dihadapi supaya bisa memberikan umpan balik yang positif kepada Pak Andri. Jadi ada kompetensi kehadiran penuh yang fokuskan. Kemudian apa tujuan atau indikator yang ingin Pak Brian capai ketika coaching? Tujuan saya mudah-mudahan nanti ketika coaching berlangsung itu saya dapat menanggapi permasalahannya Pak Andri dengan baik, dan juga mungkin menggali solusi yang bisa ditemukan sendiri oleh Pak Andri sehingga bisa membantu permasalahan yang dialami oleh Pak Andri begitu. Baik ya, jadi sudah ada persiapan, sudah ada kompetensi yang ingin difokuskan dan tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi kalau gitu Pak Brian, saya izinnya saya mengamati bagaimana jalannya proses coaching antara Pak Brian dan Pak Andri ya. Baik, siap Ibu. Terima kasih untuk kesediaannya. Ya. Terima kasih. Dua. Oke, selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi juga Pak Brian. Bagaimana kabar Pak Andri? Kabar hari ini ya sesuai dengan situasi, kabar saya baik. Ya, baik, puji Tuhan. Masih sehat, ya. Siap. Pak Andri, kemarin Pak Andri WA ke saya katanya ada sesuatu yang Pak Andri mau diskusikan dengan saya, Pak Andri. Iya Pak Brian, maksudnya ada hal yang ingin saya bicarakan sama Pak Brian, yaitu salah satu siswa di kelas 7 yang saya perhatikan selama ini, dia tidak aktif mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, jadi ada satu siswanya Pak Andri yang menurut Pak Andri dia tidak aktif ya? Ya, tidak aktif di kelas. Kalau boleh tahu bagaimana perasaannya Pak Andri ketika melihat bahwa siswa ini dia tidak aktif di kelas? Baik, untuk perasaan ini saya perhatikan, saya sangat merasa khawatir dengan siswa tersebut, dan saat mengalami kesulitan saat pembelajaran itu, saya khawatir dia akan ketinggalan dengan materi yang saya berikan nanti. Jadi Pak Andri merasa khawatir karena takutnya siswa ini ketinggalan materi karena dia tidak aktif ya? Dia tidak aktif. Kalau boleh tahu mungkin Pak Andri sudah pernah mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menurut Pak Andri berpengaruh kepada siswa ini sehingga dia tidak aktif dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin
murid tersebut ini tidak tertarik dengan materi yang saya bawa. Itu salah satunya. Kemudian murid tersebut juga belum bisa membaca dengan lancar. Itu pengaruh, kedua hal itu sangat berpengaruh juga buat siswa tersebut. Itu selama ini yang saya temukan. Jadi yang pertama karena dia juga memang belum lancar membaca ya. Belum lancar membaca. Sehingga dia mungkin minder. Dia malu dengan teman-teman yang lain. Setelah Pak Andri perhatikan, mungkin Pak Andri sudah pernah menggali kira-kira kenapa sampai dia kurang lancar untuk membaca. Kalau menurut saya ini murid tersebut ini mungkin tidak dibiasakan, mulai dari lingkungan rumah hingga di sekolah ini tidak dibiasakan untuk menjadwalkan waktu belajar, sehingga murid tersebut mengalami kesulitan belajar. Itu menurut saya. Kalau yang Pak Andri mungkin sudah pernah perhatikan, apakah Pak Andri sudah pernah mencari tahu bagaimana sebenarnya kondisi belajar murid ini di rumah, atau mungkin ada pengaruh dari rumah yang mempengaruhi dia? Saya sudah pernah mencari tahu melalui teman-teman dalam lingkungan di rumah tempat tinggal murid tersebut, teman dekat begitu, dan juga saya sudah pernah sampai ke rumah untuk menanyakan langsung ke orang tua. Di situ saya menemukan bahwa memang murid tersebut dari rumah juga tidak suka belajar. Dia tidak suka belajar, membaca, dan sering bermain game di rumah. Dia sering cenderung ke bermain game saja. Jadi tidak ada waktu untuk murid tersebut untuk belajar. Oh ya, jadi memang Pak Andri sudah bisa mengidentifikasi ya masalahnya bahwa murid ini memang dia tidak punya waktu untuk belajar karena lebih banyak bermain game di rumah. Baik, kalau dari tadi yang disampaikan oleh Pak Andri memang sudah dapat ya, artinya indikator masalah ini kita sudah bisa petakan nih. Nah, mungkin Pak Andri sudah pernah terpikirkan sedikit apa yang dapat Pak Andri lakukan untuk bisa membantu dia bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Brian untuk pertanyaan seperti ini. Hal ini sudah saya pernah lakukan juga. Saya bisa memberikan motivasi kepada siswa tersebut saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Artinya dalam proses pembelajaran ini saya sudah memberikan motivasi untuk siswa mengikuti latihan, menyediakan waktu luang untuk bisa belajar di rumah juga. Dan saya juga mengajak siswa untuk mengerjakan tugas kelompok bersama dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi Pak Andri menyediakan waktu untuk belajar dengan dia dan juga mengatur untuk mengerjakan tugas kelompok. Belajar untuk membaca. Ya. Jadi tadi dalam proses untuk membantu dia belajar membaca itu apa yang Pak Andri mungkin atau bantuan dari teman-temannya atau dari teman-teman guru, apa yang sudah dilakukan di sekolah? Yang dilakukan di sekolah ini, saya dapat merekomendasikan murid tersebut agar masuk dalam program khusus literasi di sekolah. Program literasi? Iya, program literasi. Di samping itu juga, saya juga memberikan latihan membaca secara rutin. Itu ada istilahnya literasi khusus buat siswa tersebut. Sebelum jam mulai pelajaran, saya juga dapat berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut. Baik. Jadi dalam ini proses ada dimasukkan dalam program literasi. Tadi saya tangkap ada berkolaborasi ya. Kolaborasi. Kira-kira bagaimana apa yang Bapak lakukan untuk berkolaborasi dengan orang tua? Baik, saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar
siswa tersebut. Jadi ada pertemuan Iya. untuk diskusi ya dengan orang tua murid untuk Iya. membantu siswa tersebut. Iya. Karena bukan hanya di sekolah tapi di rumah iya. juga dia perlu. Ya, baik Bapak. Kapan waktu yang Bapak sudah tentukan untuk melaksanakan rencana tersebut? Baik, untuk waktunya ini saya akan memulai memberikan penguatan positif kepada murid saya. Itu saat dia berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang berikut saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid tersebut. Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid dan membahas perkembangan belajar murid yang tadi bermasalah ini. Yang mau dilakukan Iya, nanti yang ya. nanti saya lakukan. Ini langkah-langkah konkret yang Iya. Pak Andre mau buat untuk dengan murid. Kalau begitu dalam melakukan hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Andre, kira-kira apakah Pak Andre melakukannya sendiri atau ada orang lain yang Pak Andre mau libatkan untuk menjaga komitmen itu? Untuk hal tersebut ini sepertinya saya tidak bisa melakukannya sendiri karena saya pasti akan berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru yang lain dan juga dengan orang tua juga untuk menjalankan rencana saya ke depan. Karena ini kan Pak Andre sudah bisa mengidentifikasi akar masalahnya. Kalau Pak Andre juga sudah punya rencana ya yang akan mau dibuat. Kira-kira nanti ketika rencana itu sudah dilakukan, apa yang bisa menjadi satu tolak ukur untuk Pak Andre mengukur keberhasilan rencana tersebut? Untuk mengukurnya ini saya sudah memiliki rencana, komitmen. Saya berharap itu bisa dilakukan dengan baik sehingga murid tersebut yang tadinya mengalami kesulitan belajar itu, yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, bisa mengalami perubahan dan peningkatan kemampuan membaca dan menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu. Ya, berarti rencana indikatornya adalah dia sudah mulai aktif di kelas dan juga bisa membaca ya dengan baik. Ya baik, jadi Pak Andre sudah punya rencana dan juga komitmen serta melibatkan teman-teman ya untuk membantu sehingga murid ini bisa lebih aktif di kelas ya. Baik. Kalau begitu Pak Andre terima kasih. Hari ini saya pikir Pak Andre sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya doakan semoga proses membimbing anak murid ini bisa berjalan dengan baik dan kolaborasi dengan orang tua juga berjalan dengan baik ya. Iya, terima kasih Bapak. Ya, oke, sukses Pak Andre. Iya. Ya, kemudian coachingnya sudah selesai ya? Ya, sudah baru saja itu. Ya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya yang pertama lega Ibu, kedua senang sudah Pak Andre sudah bisa menyampaikan permasalahan yang dialami di kelas, kemudian saya juga bisa menanggapinya dengan baik Ibu, sehingga bisa kehadiran penuh betul-betul bisa dipraktekkan tadi, dan tentunya juga saya lega karena Pak Andre bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi sudah ada perasaan lega, Pak Ben juga senang ya karena Pak Andre bisa menemukan solusinya sendiri. Apakah menurut Pak Brian tujuan atau indikator coaching hari ini sudah tercapai? Menurut saya tujuan coaching hari ini sudah tercapai Ibu, karena Pak Andre sudah menemukan solusi dan juga sudah ada rencana tindak lanjut yang ingin dilakukan. Baik ya, jadi dari tadi proses coaching setelah saya mengamati ada beberapa hal yang saya catat di sini. Saya izin menyampaikannya Pak Brian ya. Untuk coaching hari ini yang saya amati obrolan coaching tadi yang berjalan tadi sudah berjalan dengan sangat santai. Kemudian
Saya lihat memang penuh dengan canda tawa, kemudian tidak ada canggung-canggung lagi ya. Tapi saya lihat Pak berdua tetap fokus ya, tetap fokus terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan fokus terhadap proses coaching itu ya. Kemudian saya juga melihat Pak Brian ini benar-benar sangat memahami setiap permasalahan yang disampaikan oleh Pak Andri ya. Jadi ini saya lihat karena memang Pak Brian sudah mampu menempatkan dalam posisi seperti Pak Andri ini. Dan saya lihat Pak Brian juga sangat aktif memberikan umpan balik kepada Pak Andri. Itu hal yang sangat penting yang bisa memberikan motivasi kepada coach kita. Dan yang paling penting dari proses coaching kali ini saya lihat Pak Brian sudah sangat membantu Pak Andri sehingga Pak Andri bisa menemukan solusi sendiri ya, solusi sendiri terhadap permasalahan yang dialaminya. Nah, itu beberapa hal yang saya catat selama proses coaching tadi. Baik, setelah coaching hari ini, apa kompetensi di dalam diri Pak Brian yang masih ingin lebih ditingkatkan seperti itu? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin menurut saya setelah melakukan coaching tadi yang masih kurang dan perlu saya tingkatkan itu memberikan umpan balik dalam bentuk pertanyaan yang lebih berbobot gitu, untuk coach saya, sehingga mungkin lebih bisa menggali solusi yang lebih baik pada coach saya dengan pertanyaan yang berbobot. Ya, yang ingin dikembangkan itu yang memberikan pertanyaan berbobot ya. Baik Pak Brian tadi, menurut Pak Brian kan tujuannya coaching telah tercapai ya. Yeah. Menurut Pak Brian apa indikator yang Pak Brian pakai sehingga Pak Brian mengatakan bahwa tujuan sudah tercapai saat coaching tadi? Baik Ibu, yang saya perhatikan itu teman saya Pak Andre itu beliau sudah bisa terbuka dengan permasalahan yang dialami sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala beliau, dan beliau juga dari mungkin diskusi kami beliau sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dialami, sehingga ada rencana tindak lanjut yang beliau mau buat di sekolah atau di kelas sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu mungkin menjadi indikator kenapa saya bilang tujuan kami coaching ini sudah tercapai. Ya, jadi indikatornya memang sangat terlihat ya, bahwa Pak Andri sudah menemukan solusinya sendiri. Ya, baik Pak Brian, terima kasih ya untuk diskusi kita hari ini. Saya berharap dengan diskusi kita Pak Brian benar-benar lebih meningkatkan kompetensi pada diri Pak Brian yang juga bisa membantu rekan-rekan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Ledi untuk masukan dan juga catatan-catatan penting buat kami. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ledi. Selamat siang Pak Andri. Bagaimana kabar hari ini? Kabar masih sehat-sehat saja, masih tetap semangat. Masih sehat, masih semangat ya. Baik Ibu Ledi, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ledi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rumit penilaian dari coaching. Pada coaching hari ini Ibu Ledi, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rumit penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Mungkin itu dan ada satu hal lagi Ibu Ledi, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan satu, kompetensi kita bisa mulai sudah percakapan kita, pertanyaan kita hari ini Ibu Ledi. Jadi untuk pertanyaan yang pertama Ibu Ledi, kompetensi
apa yang Ibu Lady kembangkan pada saat coaching hari ini? Baik Pak Andrea, jadi setelah saya melakukan penjadwalan dengan Pak Brian, jadi memang kami sudah berencana hari ini ya Pak Andri untuk melakukan coaching. Jadi menurut saya kompetensi ya, bukan menurut saya, yang seperti yang kita ketahui ya, bahwa seorang coach harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dengan menggunakan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching kita nanti. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan begitu. Baik Ibu, pertanyaan kedua Ibu, dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sebutkan ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching ini? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya lebih fokuskan ya Pak, jadi ada yang pertama adalah saya mau mencoba kehadiran penuh ya hari ini untuk coaching, dan juga saya ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa lebih menggali potensi yang ada di dalam diri coach saya nanti. Berarti Ibu lebih spesifiknya ada 2 hal di situ, di mana dengan kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, indikator yang bagaimana yang Ibu Lady inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator untuk coaching kali ini saya ingin melihat bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, bagaimana nanti coach saya khususnya Pak Brian bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dialami oleh Pak Brian nanti di kelas, dan juga bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Pak Brian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berarti Ibu menggali potensi yang ada, potensi dan juga solusi yang ada pada coach atau Pak Brian. Demikian dulu observasi kita hari ini. Silakan Ibu Lady bersama dengan Pak Brian melakukan coaching. Setelah coaching kita akan kembali berbincang-bincang lagi. Mungkin dari itu, terima kasih Ibu Lady. Selamat siang Pak Brian. Selamat siang Ibu Lady. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Ibu Lady. Bagaimana kabar Ibu Lady? Masih sehat-sehat dan masih tetap semangat Pak Brian ya. Jadi Pak Brian dari WA yang Pak Brian sudah sampaikan ke saya ya, bahwa ada hal yang ingin Pak Brian bicarakan dengan saya ya. Iya benar sekali Ibu Lady, ada hal yang mau saya sharing sebenarnya dengan Ibu Lady. Berharap dari hasil diskusi dengan Ibu Lady bisa dapat solusinya gitu. Sebelumnya maaf ya, kita dari kemarin-kemarin belum sempat bertemu ya. Jadi hari ini baru bisa bertemu. Semoga dengan percakapan kita hari ini Pak Brian bisa menemukan solusinya. Jadi kalau boleh tahu kira-kira apa masalah yang ingin Pak Brian bicarakan ya dengan saya? Ya Bu, ini sebenarnya masalahnya di sekolah sih. Jadi di sekolah saya ini bukan, kami termasuk sekolah yang sudah lumayan lama di Sabu, sehingga di sekolah kami itu ada dua generasi guru. Ada guru-guru yang sudah senior sekali, dan lalu ada guru-guru yang baru, yang masih muda-muda. Nah, di dalam perjalanan ketika berproses di sekolah ini Ibu, ketika kami harus berkolaborasi mungkin dalam beberapa kegiatan atau dalam beberapa hal begitu, sering terjadi ada ketidakcocokan begitu antara guru-guru yang senior ini dengan kami yang masih junior ini. Jadi sering ada perbedaan pemahaman atau pola pikir yang kami, dimana kadang-kadang kami merasa dari kami yang masih junior ini bahwa rekan-rekan yang sudah senior ini terlalu mendominasi, sehingga kami yang masih muda-muda ini kadang-kadang menjadi malas atau pasif begitu. Menurut Ibu Lady bagaimana? Baik, jadi ya masalahnya itu ya Pak Brian. Jadi
guru yang lebih senior kurang mau berkolaborasi Iya, gitu ya. benar. Akhirnya yang junior merasa seperti bagaimana gitu. Iya. Jadi baik terkait dengan masalah ini, mungkin saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya. Iya. Apa harapan dari Pak Brian sendiri ya untuk para guru yang senior ini? Harapan saya Ibu, harapannya sih sebenarnya memang kami berbeda generasi, tapi harapannya sih kami saling melengkapi sehingga memang guru-guru yang senior ini kan secara pengalaman mereka sudah lebih dari kami, tapi harapannya sih mereka itu tidak menjadi suatu hal yang buat ada gap dari kami dengan mereka. Kan ada hal-hal sesuai dengan perkembangan zaman, ada teknologi kreatif yang bisa kami juga usulkan untuk perkembangan sekolah, sehingga kami bisa berkolaborasi gitu. Baik, jadi dari situasi yang seperti itu, setelah Pak Brian amati, kira-kira ada tidak peluang atau situasi tertentu yang mungkin bisa lebih melibatkan para senior, sehingga para senior ini mau untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang masih muda ya, yang masih terbilang baru tadi. Ya, jadi kalau peluangnya mungkin kami bisa lebih banyak berdiskusi, komunikasi yang lebih intens ya, sehingga bisa bicara dari hati ke hati gitu. Supaya lewat mungkin diskusi ini kita bisa saling memposisikan diri, sehingga sebagai guru yang senior dengan pengalaman mereka bisa bantu kami yang masih junior, kami juga dengan perkembangan zaman, ide yang lebih kreatif mungkin bisa memberikan masukan mereka begitu. Berarti lebih banyak diajak berdiskusi ya para senior ini, sehingga mungkin antara senior dan junior itu bisa lebih saling memahami ya posisi antara mereka sendiri. Baik, jadi dari Pak sendiri kira-kira komitmen apa dari masing-masing guru ya, komitmen apa dari masing-masing guru untuk bisa saling mendukung setiap kelebihan yang dimiliki oleh baik yang senior maupun yang guru baru tadi, baik kelebihannya ataupun kekurangannya, kira-kira komitmen apa sehingga bisa saling melengkapi antara yang senior dan yang baru tadi? Yang saya harapkan sih ada komitmennya adalah kita sama-sama merubah pola pikir kita, mindset kita, bahwa kelebihan yang satu itu harusnya bisa menutupi kekurangan yang lain, sehingga bisa saling berkolaborasi, jadi tidak menciptakan gap begitu, tapi kita saling berkolaborasi untuk supaya membantu siswa dan juga perkembangan sekolah ini sih, baik itu yang guru yang senior maupun kami yang junior atau semua komponen di dalam sekolah begitu. Baik, jadi itu komitmen yang diharapkan Pak. Jadi baik dari proses coaching hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Brian sendiri setelah kita melakukan coaching ini? Perasaan saya Ibu lega sih, karena terima kasih Bu Lady sudah mendapatkan mungkin solusi ya untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman guru-guru senior. Mudah-mudahan lewat proses coaching ini, solusi yang saya dapat ini, rencana untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lebih senior pun bisa berjalan dengan baik. Baiklah, saya tetap memberikan dukungan dan motivasi kepada Brian. Jangan menyerah, tetap semangat Brian. Semoga dengan adanya solusi dari Pak Brian tadi, proses kolaborasi di sekolah bisa berjalan dengan lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Lady. Selamat siang. Selamat siang Pak Brian. Baik, selamat siang Ibu Lady. Selamat siang Pak Andi. Masih semangat Ibu Lady? Masih semangat. Saya melihat tadi sementara menjalankan coaching bersama dengan Pak Brian. Saya ingin melakukan coaching bersama dengan Pak Brian. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
pasca observasi. Dan nanti Ibu setelah tadi Ibu sudah melakukan coaching. Jadi pertanyaan nomor 1 ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi dari Pak Andri, jadi ya setelah melakukan coaching tadi ya, saya merasa bahwa langkah-langkah dalam alur Tirta tadi sudah bisa saya jalankan dengan baik, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab serta komitmen dari Pak Brian tadi. Saya merasa sudah berjalan dengan baik, jadi Pak Brian juga sudah bisa menemukan solusinya. Baik, berarti Ibu sudah menjalankan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Lady kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu bersama dengan Pak Bian dijalankan tadi? Baik, setelah coaching tadi, kemudian ada 2 kompetensi yang saya fokuskan, dari kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang ingin saya lebih kembangkan adalah yang pertama, mungkin kemampuan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan caranya saya akan lebih memahami alur Tirta ya yang akan dilaksanakan dalam proses coaching nanti, sehingga nanti ketika ada coaching selanjutnya lagi, saya bisa melakukannya dengan lebih baik dan bisa lebih menggali potensi dari fungsi saya. Oh iya Ibu, berarti tadi Ibu sudah menjalankan semua dari kompetensi ini, Ibu akan lebih mengembangkan lagi. Berikut, semoga ke depan Ibu bisa melakukan coaching dengan baik bersama dengan teman-teman rekan guru yang lain. Baik Ibu Lady, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Ibu Lady. Selamat siang Ibu Lady. Selamat siang Pak Andri. Selamat pagi Pak Andre. Selamat pagi Pak Brian. Bagaimana kabarnya Pak Andre? Kabar baik-baik, sehat. Ya, saya dengar hari ini Pak Andre akan melakukan coaching ya? Iya Pak Brian, benar sekali. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Lady. Oh ya, jadi coachingnya nanti bersama dengan Ibu Lady Iya. ya. Untuk proses coaching hari ini Pak Andre, kira-kira mungkin ada yang sudah dipersiapkan oleh Pak Andre? Yang untuk proses coaching hari ini yang saya persiapkan itu adalah yang pertama, waktu yang sudah saya sepakati bersama dengan Ibu Lady. Yang berikut kami akan berdiskusi di ruang kelas 7. Saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang menggali permasalahan yang akan dibicarakan nanti, artinya menggali potensi-potensi yang ada dari Ibu Lady untuk didiskusikan. Baik. Jadi dari persiapan-persiapan yang sudah Pak Andre siapkan ini, kira-kira apakah ada kompetensi yang ingin Pak Andre secara pribadi tingkatkan atau kembangkan dari proses coaching hari ini? Baik Pak Brian, jadi seperti yang sudah diketahui bersama bahwa ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ya. Di antaranya itu yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya akan mencoba untuk mendengar permasalahan yang akan disampaikan, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi yang ada pada Ibu Lady yang sebagai coach. Ya, jadi kehadiran penuh, lalu mendengarkan ya, baik dan juga menggali potensi. Ya. Mungkin dari ketiga itu ada salah satu yang mau lebih difokuskan oleh Pak Andre atau ketiganya memang menjadi fokus hari ini. Baik,
untuk ketiga kompetensi tersebut, Pak Brian, saya fokuskan kali ini adalah dengan kehadiran penuh, ya, di mana saya akan mendengarkan dengan fokus permasalahan yang disampaikan secara ini aktif serta memberikan umpan balik. Baik Ibu, jadi sudah ada tujuan ya yang Iya. dicapai serta indikator keberhasilan yang Pak Andre mau capai hari ini. Ya, jadi supaya dapat menemukan solusi ya Iya. permasalahan ini. Baik, kalau begitu saya mohon izin Pak Andre melakukan coaching, saya tetap hadir di sini untuk melakukan observasi ya. Iya, Pak. Baik. Selamat pagi, Bu Lady. Selamat pagi Pak Andri. Apa kabar hari ini, Bu Lady? Puji Tuhan, kabar baik, masih sehat. Baik, saya juga baik. Kemarin saya mendengar ada perbincangan di sekolah, katanya Ibu ingin menghubungi saya lewat WA. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Baik Pak Guru, sebenarnya saya dari kemarin sudah mencoba menghubungi Pak Guru karena kita sudah sepakat waktu Iya. hari ini ya Pak Guru. Jadi sebenarnya hari ini saya ingin mengajak Pak Guru untuk berdiskusi tentang ada permasalahan yang saya alami ketika proses pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Jadi sebenarnya saya ingin berdiskusi bagaimana sih caranya meningkatkan partisipasi siswa di kelas saya, terkhususnya pelajaran bahasa Inggris. Oh iya, berarti Ibu ingin mendiskusikan bagaimana cara atau strategi begitu untuk pembelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, benar. Baik, Ibu Lady, tujuan menurut saya itu memang pertemuan hari ini pertemuan yang sangat bagus. Apakah Ibu memiliki indikator spesifik untuk mengukur peningkatan partisipasi siswa? Sebenarnya saya ingin melihat ya seberapa aktif siswa di kelas saya ketika belajar bahasa Inggris, seberapa aktif mereka menjawab pertanyaan dan mereka bisa lebih berpartisipasi aktif ketika diskusi nanti. Berarti Ibu hanya ingin melihat partisipasi aktif Ya. siswa saat kegiatan diskusi di kelas. Ya. Baik Ibu, sekarang mari kita identifikasi beberapa tantangan apa yang Ibu hadapi, apa saja yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Tantangan yang menurut saya sejauh ini ya yang saya hadapi di kelas itu memang ada beberapa siswa yang saya lihat sepertinya siswa itu kurang termotivasi seperti itu. Jadi ketika mereka kurang termotivasi, akhirnya mereka mengalami kesulitan ketika memahami materi pembelajaran. Selain itu, saya merasa metode pengajaran yang saya gunakan selama ini juga mungkin metodenya kurang menarik bagi siswa-siswa tersebut sehingga mereka kurang tertarik. Berarti kurang tertarik di situ, ini salah satunya dari metode yang Ibu gunakan selama ini. Baik Ibu, kita sudah mengidentifikasi dua masalah tersebut. Salah satunya seperti tadi metode yang Ibu gunakan, motivasi siswa dan metode pengajaran. Apakah ada hal lain yang menurut Ibu Lady perlu perhatikan? Kalau untuk saya sih sejauh ini hanya permasalahan tadi ya, metode dengan ada siswa yang kurang termotivasi. Motivasi siswa dengan metode pembelajaran. Baik Ibu, mari kita buat rencana bersama mengatasi tantangan tersebut. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa tersebut dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas? Setelah saya berpikir, mungkin
saya akan melakukan beberapa ice breaking, ya, jadi supaya siswa itu tidak terlalu bosan ya. Iya, ice Kemudian selain ice breaking, mungkin saya juga akan membuat beberapa permainan edukatif, Iya. bisa memancing mereka untuk termotivasi mengikuti Iya. pembelajaran. Kemudian saya juga ingin membuat aktivitas dalam kelompok gitu, Iya. ya, sehingga pembelajaran akan semakin menarik gitu. Iya, iya. Berarti untuk meningkatkan motivasi dan juga peran siswa di kelas ini, Ibu akan membuat salah satunya seperti asbrinking, juga ada beberapa hal yang tadi Ibu sudah sampaikan itu. Kalau menurut saya memang ide yang Ibu tadi bicarakan ini sangat bagus, tapi menurut Ibu bagaimana dengan metode pengajaran? Metode pengajaran dan apa yang bisa Ibu tambahkan dalam metode pengajaran selain dari asbrinking tadi? Kalau untuk metode pengajaran, sebenarnya saya sudah berpikir untuk lebih banyak menggunakan media visual dan teknologi nanti ya. Contohnya seperti video-video edukasi, Iya. atau mungkin ada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik, sehingga akan membantu saya dalam menjelaskan ketika ada konsep-konsep yang menurut siswa sulit gitu ya. Jadi dengan aplikasi-aplikasi tersebut akan membantu saya sekali. Berarti selain dengan asbrinking Ibu akan mengharapkan dengan model media pembelajaran seperti video dari YouTube juga bisa. Baik. Untuk menentukan tindakan konkret yang akan Ibu lakukan, kapan akan dimulai permainan edukatif dan aktivitas kelompok yang tadi Ibu sudah rencanakan ini? Kira-kira menurut Ibu kapan? Saya berencananya akan mulai minggu depan ya. Jadi saya mulai dengan merencanakan beberapa permainan dulu, Iya. dan aktivitas-aktivitas selama akhir pekan ini. Jadi nanti minggu depannya baru saya akan jalankan rencana tadi. Baik Ibu, menurut saya memang dari tadi sarannya masukkan potensi yang dari Ibu miliki yang tadi Ibu sudah sampaikan ini memang menurut saya sangat bagus. Bagaimana dengan penggunaan media visual dan teknologi yang Ibu jalankan di kelas, Ibu pergunakan gitu? Nanti dalam minggu ini ya, sebelum Iya. minggu depannya saya laksanakan, saya action. Dalam minggu ini saya berencana akan mencari dulu ya beberapa Iya. video, kemudian menyiapkan beberapa aplikasi yang relevan ya dengan materi-materi pembelajaran nanti, sehingga ketika minggu depan saya mulai action sudah di depan bersama anak-anak. Berarti rencananya untuk minggu depan ini Ibu sudah mulai action Iya. Baik. Terakhir Freddy, untuk menentukan bagaimana kita akan menganalisa hasil dari tindakan ini. Contohnya tadi Ibu sudah tentukan minggu depan, bagaimana Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang Ibu sudah ingin jalankan ini? Untuk mengukur rencana yang saya akan lakukan ini, yang pertama pastinya saya akan memantau terus ya partisipasi dari siswa-siswa ini ketika pembelajaran, dan selain memantau saya akan mencatat apakah ada perubahan-perubahan yang dialami oleh siswa-siswa tersebut, dan juga saya akan meminta umpan balik dari siswa-siswa tentang metode baru yang saya terapkan di kelas nanti. Jadi saya ingin mereka langsung memberikan respon apakah sudah menarik untuk mereka. Berarti partisipasi juga penting serta umpan balik dari siswa dan juga metode yang nanti Ibu pakai nanti. Itu memang menurut saya rencana yang sangat baik Ibu. Saya akan mendukung dalam proses ini Ibu. Terima kasih Pak Andri untuk dukungannya. Ya. Saya sepertinya lebih merasa percaya diri ya setelah berbicara ini, dan sudah ada rencana-rencana, dan saya sangat menghargai setiap dukungan dan motivasi dari Pak. Baik ya Ibu, senang bisa membantu juga Ibu. Jadi kira-kira
apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Yang saya dapatkan dari sesi coaching ini, bagaimana saya sudah bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tadi di kelas anak-anak yang tidak termotivasi tadi, dan saya ingin mereka lebih banyak berpartisipasi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak karena sudah membantu saya untuk mengidentifikasi dan menemukan solusinya. Baik, terima kasih Ibu, memang sangat luar biasa Ibu Lady. Saya juga sangat senang bisa berbagi bersama dengan Ibu Lady. Ada satu hal lagi yang saya lupa, kira-kira kapan kita bisa bertemu untuk mereview rencana yang akan Ibu lakukan? Jadi karena minggu ini saya masih persiapan, kemudian minggu depannya baru saya mulai action dan melihat beberapa perubahan. Mungkin 2 minggu depan Pak Guru saya minta waktunya lagi untuk berbicara tentang bagaimana perubahan-perubahan yang dialami oleh murid-murid saya. Baik, sangat bagus Ibu Lady. Sampai ketemu minggu depan ya Ibu Lady. Selamat pagi Ibu Lady. Terima kasih Pak Andri. Baik Pak Andri, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Baik, terima kasih Pak Brian. Setelah tadi saya melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Lady ini, Ibu Lady telah menyampaikan permasalahan yang dialami di kelas. Kemudian saya menanggapinya dengan baik. Saya juga melakukan kajian penuh, dan tentunya Ibu Lady telah menemukan solusinya sendiri. Oh ya, jadi menurut Pak Andri bahwa sudah ada solusi yang ditemukan oleh Ibu Lady sendiri. Mungkin kalau menurut Pak Andri, apa indikator atau tujuan coaching dengan Ibu Lady itu sudah tercapai? Kalau menurut saya itu untuk tujuannya ini memang sudah tercapai, di mana dengan solusi yang sudah ditemukan oleh Ibu Lady dengan permasalahan yang kami bahas, berarti Ibu Lady sudah tujuan apa? Maksudnya apa tercapaian untuk coaching tadi memang sudah. Ya, jadi memang tujuan coaching ini sudah tercapai. Terima kasih Pak Andri, jadi coaching kita ini sukses ya. Tapi saya mohon izin, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya sebagai observer, saya sampaikan ke Pak Andri. Itu yang pertama, menurut pengamatan saya, proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Pak Andri dan Ibu Lady tadi sudah berdiskusi dengan santai ya, berjalan dengan baik, tidak terlalu canggung ya, dan juga tapi tetap fokus dalam permasalahan ini. Yang kedua juga tadi Pak Andri sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan juga dengan baik ya, sehingga bisa menempatkan sebagai posisi sebagai seorang fasilitator, membimbing Ibu Lady menemukan sendiri ya solusinya. Dengan yang ketiga itu Ibu Lady sudah berhasil menemukan solusi dari umpan balik pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Andri. Jadi mungkin itu catatan saya yang saya sampaikan Pak. Jadi menurut Pak Andri, setelah coaching kali ini mungkin masih ada kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya? Baik, untuk kompetensi yang akan dikembangkan nanti, karena tadi saat coaching hari ini saya sudah berusaha memenuhi kompetensi kehadiran, serta saya aktif mendengarkan dengan memberi penumpang balik juga. Kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi coaching tersebut. Jadi yang saya berikan adalah mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi melatih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali potensi dari coach ya. Jadi itu hal yang Pak Andri ingin capai ke depan. Semoga saya doakan, semoga Pak Andri bisa terus berlatih dengan lebih baik sehingga bisa meningkatkan kompetensi. Kesimpulan hari ini proses coaching sudah berjalan dengan baik.
Terima kasih Pak Andre. Iya, sama-sama. Semangat untuk ke depan. Iya Pak Brian.